don't know. Did you come lay under here? I think. Yeah? Yay! Good job! Berlatar di sebuah hutan negara Meksiko, film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang terjebak di sebuah lubang yang cukup dalam. Sambil terus memegang ponselnya, si wanita terus berteriak meminta tolong. Akan tetapi, Somebody help! Help me! sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan dua pasang remaja asal Amerika yang sedang nyantui di pinggir kolam renang. Mereka bernama Jeff, Amy, Eric, dan Stacy yang sedang berlibur di Meksiko. Finally! Winner picks the game, Jeff. That's your rules. What was up with that? Tak lama Amy mengatakan jika salah satu antingnya yang hilang, dan tak lama juga seorang pria bernama Matias menghampiri mereka dan memberikan anting Amy yang terjatuh di dalam kolam sana, di mana Jeff sang pacar dan Amy berterima kasih kepada Matias. Setelah berkenalan, Matias mengatakan akan mengunjungi sebuah kuil peninggalan suku Maya. Ia berencana akan menyusul adiknya yang sudah terlebih dahulu pergi ke sana. Sehingga Matias pun mengajak keempat remaja tersebut, dan tanpa berpikir lama, mereka pun sepakat untuk ikut dengan Matias ke kuil tersebut. So, what do you guys think? Huh? I want to go. You will? Yeah. Ditemani seorang rekan bernama Dimitri, mereka pun segera berangkat ke kuil tersebut dengan naik taksi yang ala kadarnya. Sehingga setibanya di sana, Matias pun melihat sebuah mobil jeep yang tak lain adalah milik sang adik, di mana Matias meyakini tempat yang mereka tuju telah sesuai. Sehingga mereka pun segera memasuki hutan belantara tersebut. Okay. Yeah. But not before she stuck her tongue down some Mayan footage. Setibanya di depan kuil tersebut, sempat mereka memanfaatkan waktu sejenak untuk berfoto-foto ria. Akan tetapi saat itu muncullah seorang bapak-bapak dengan menunggangi kudanya, yang dimana si kuda segera langsung pergi begitu saja. Saat itu si bapak tersebut memarahi mereka semua. Sempat ditawari uang oleh Jeff, namun si bapak langsung berkata nehi, dan tak lama muncul kedua teman si bapak yang membawa panah. Sehingga Matias langsung segera memperlihatkan foto wajah adiknya, di mana barangkali si bapak melihat adiknya tersebut, dan tiba-tiba ya, si bapak langsung bereaksi agresif ketika melihat Amy tengah mengambil foto mereka. Entah karena belum cukur kumis sehingga belum siap difoto, atau karena memang tak sengaja Amy menginjak tanaman di sana, sehingga situasi semakin bertambah tak terkendali saat Dimitri ditembak dan dipanah sampai meninggal. Sementara Amy dan kawan-kawan dipaksa naik ke atas kuil karena diancam akan dimauti oleh si bapak juga. Setibanya di atas kuil, mereka pun menemukan sebuah lubang dan juga dua buah tenda. Dan tak lama, Matias pun segera memeriksa tenda tersebut. Akan tetapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Sehingga Matias pun menemukan sepatu yang ia yakini jika sepatu itu adalah milik adiknya. Dimana akhirnya Matias pun menemukan adiknya yang sudah tewas dipanah dengan tubuh yang sudah dililit oleh tanaman rambat tersebut. Tak berselang lama, semakin banyak para warga lokal yang berdatangan, bahkan mendirikan tenda untuk mencegah Amy dan kawan-kawan turun dari kuil tersebut. Entah apa maksudnya, apakah untuk tumbal, pengalihan isu politik, atau penantian kedatangan Dajjal. Entahlah, hanya merekalah yang tahu. Masalah pun kembali tatkala sang sutradara film yang memasukkan adegan mereka yang susah sinyal. Sehingga tak lama mereka pun mendengar sebuah suara ponsel atau ringtone HP dari dalam lubang di kuil tersebut. What is that?
Dan ya, Matias pun mengenali suara ringtone tersebut, sehingga ia pun mengatakan jika suara ringtone tersebut adalah ringtone HP milik adiknya. Sehingga Matias pun meminta kepada Jeff, pacar dari Amy, untuk mengulur tali ke bawah dasar lubang untuk berharap mereka bisa mendapatkan bantuan. Jeff? Jeff? Namun sayang sekali di mana tali yang mereka gunakan harus putus yang membuat Jeff terjatuh ke dasar lubang. Sehingga Amy pun diminta untuk turun karena berat badannya yang terbilang cukup kecil dari yang lainnya. Yang karena Amy takut akan gelap dan ketinggian, ia pun menolak permintaan mereka. Sehingga mau tak mau Stacy, si kawan yang solid, pun turun untuk membantu Matias. Namun kembali di mana tali yang mereka gunakan kurang panjang, sehingga Stacy terpaksa menjatuhkan dirinya dari atas ketinggian 3 meter dari dasar lubang dan membuat lututnya terluka. I got my knee! Kembali Jeff meminta untuk Amy turun ke dasar lubang untuk mengirimkan tandu darurat kepada Stacy di sana. Akan tetapi, lagi-lagi Amy pun menolak permintaan Jeff karena takut gelap dan ketinggian. Sehingga daripada harus turun ke bawah lubang sendirian, ia pun memilih untuk turun ke bawah kuil dan memilih meminta pertolongan kepada warga sekitar. Amy! 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 Alih-alih mendapatkan pertolongan, Amy pun malah diancam oleh warga apabila mendekat, sehingga Amy yang kesal malah gegoekan di atas tanaman rambat di sana dan melempar sepotong tanaman tersebut kepada salah satu bocah. Dan entah apa yang sebenarnya terjadi, seketika para warga meminta si bocah untuk ikut naik ke atas kuil, yang karena si bocah ini menolak, sehingga inilah yang terjadi. Setelah naik kembali ke atas kuil, Jeff mengambil kesimpulan bahwa tanaman tersebutlah yang membuat orang-orang mengucilkan mereka. Namun, karena tak punya banyak waktu untuk berspekulasi, Jeff pun membuat tandu darurat dan meminta Amy untuk turun ke dasar lubang mengirimkan tandu kepada Matias dan Stacy. We can just lift him. Tak lama, Stacy dan Matias dan Amy pun berhasil kembali ke atas kuil, yang di situ Jeff menemukan tiket pesawat milik Dimitri yang akan berangkat esok hari, di mana Dimitri sempat mengatakan kepada salah satu kawannya sebelum berangkat ke sana, sehingga mereka pun yakin jika kawan Dimitri akan mencari Dimitri untuk datang ke sana. It's working. We gotta keep his legs clean. Singkat cerita, di keesokan hari di mana saat Jeff sedang buang air, ia tak sengaja menemukan sebuah jam tangan yang ternyata ada sepotong tangan yang sudah mengering. Sehingga Jeff pun meyakini bahwa mereka bukanlah satu-satunya orang yang pertama kali datang ke tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Stacy tiba-tiba saja berteriak yang ternyata lututnya terluka, kini terdapat tanaman rambat di sana. Dan tak berbeda nasib dengan Stacy, Matias yang tengah terluka lutut kini telah dipenuhi oleh tanaman rambat tersebut, yang membuat Jeff semakin bingung tak tahu harus berbuat apa. Oh my god. Why is it so in my leg? Okay, Show me the... okay. Tak lama Jeff pun kembali mendengar suara ringtone HP yang berbunyi dari dasar lubang, sehingga Jeff pun semakin penasaran dan meminta Amy untuk turun ke dasar lubang. Lagi-lagi si Amy yang manja pun kembali menolak karena takut, sehingga Stacy yang dengan terluka lagi-lagi menjadi penyelamat Amy untuk menemaninya turun ke bawah sana. Saat di dasar lubang, Amy dan Stacy pun menemukan sebuah gua kecil yang dipenuhi oleh tanaman rambat tersebut. Namun, karena ingin mencari sumber suara dan bunyi ringtone tersebut, mereka berdua pun nekat masuk ke dalam gua kecil tersebut. Dan tiba-tiba
Dan ya, mereka berdua menemukan seonggok mayat seorang wanita yang tak lain kawan dari adik Matias sekaligus wanita yang kita lihat di scene awal film. Namun yang anehnya adalah di mana ponsel yang mereka temukan sudah rusak dan mustahil bisa berdering, sehingga Amy pun mengambil kesimpulan bahwa suara ringtone HP yang mereka dengar berasal dari tanaman tersebut. Dan tiba-tiba lagi Are you okay, Aim? setibanya di atas, Eric, pacar dari Stacy, pun mengatakan jika mereka harus cepat-cepat pergi dari kuil tersebut. Namun di situ Jeff menolak ajakan tersebut karena melihat orang-orang yang tanpa ragu membunuh si bocil tadi, sehingga satu-satunya jalan agar bisa selamat adalah dengan tetap bertahan di tempat tersebut dan menunggu teman, kerabat, atau siapapun yang akan mencari dan menemukan mereka di tempat tersebut. Sementara itu, kondisi Matias yang semakin mengkhawatirkan, di mana kini pengkornya yang semakin terinfeksi, sehingga dengan persetujuan Matias, Jeff dan Eric pun terpaksa memotong ceker Matias dengan alat seadanya. To bite down on this. Jeff, he felt it, didn't he? Dan ya, di mana tanaman tersebut menarik potongan ceker dari Matias, sehingga mereka pun meyakini jika tanaman tersebut adalah tanaman karnivora atau tanaman pemakan daging. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah Ba'da Isya, harapan pertolongan dari orang-orang yang mencari mereka pun tak kunjung datang. Saat itu, Jeff yang masih mengamati orang-orang yang sedang menjaga mereka dari bawah. Stacy yang berada di dalam tenda pun sempat mendengar suara adu gabrut. Sempat mengira itu adalah kelakuan Amy dan Eric, sehingga ia pun merasa kesal dan cemburu dan berniat akan memarahi mereka berdua. Yang ternyata bahwa Amy dan Eric pun hanya sedang berpelukan saja, hanya untuk saling menenangkan, di mana saat Stacy marah karena cemburu, tanpa mereka sadari bahwa tanaman rambat tersebut telah masuk ke dalam mulut Matias yang membuat Matias tewas saat itu juga. Dan ya, di mana akhirnya terungkap bahwa tanaman tersebut mampu mengeluarkan suara untuk membuat mereka salah paham dan melakukan provokasi, sehingga tanaman tersebut tahu betul bahwa manusia adalah makhluk yang dengan mudah menerima informasi tanpa melakukan validasi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Jeff dan Stacy terlihat sedang memperhatikan warga yang menabur garam di sekeliling kuil, di mana akhirnya mereka sadar jika tanaman tersebut adalah tanaman kuno yang dijaga oleh warga secara turun-temurun, agar tanaman tersebut tidak merambat sampai keluar kuil dan menginfeksi seluruh warga dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sehingga masuk akal jika kuda yang dinaiki si bapak waktu itu berjingkrak ketakutan, dan burung-burung pun enggan memasuki area kuil tersebut. Tak lama di mana Stacy yang mulai berteriak tatkala ada tanaman yang bergerak di dalam perutnya, sehingga lagi-lagi Jeff harus melakukan operasi dadakan tanpa alat-alat yang memadai untuk menyelamatkan Stacy. Saat beristirahat untuk menghemat energi, Stacy kembali mendengar sebuah suara ringtone telepon. Rupanya, Stacy belum belajar dari pengalaman yang pernah diprank oleh tanaman tersebut, sehingga Stacy yang mulai mengeluh kesakitan kemudian mencolok-colok dirinya sendiri dengan pisau, hingga secara tak sengaja Eric yang mendekati Stacy malah tertusuk dan tewas saat itu juga.
hingga akhirnya Stacy yang semakin merasa tak tahan kemudian meminta Jeff untuk segera mengakhiri hidupnya, dimana dengan sangat terpaksa Jeff kemudian menuruti permintaan Stacy untuk menghilangkan penderitaan Stacy. Tersisa hanya tinggal Amy dan Jeff, di mana Jeff memiliki sebuah rencana untuk menyelamatkan kekasihnya dari tempat tersebut dengan cara melumerkan darah ke tubuh Amy dan membawanya ke bawah kuil. Setibanya di bawah, Jeff mulai bersandiwara seolah Amy sudah tewas, sehingga tepat saat Jeff mulai mengalihkan perhatian para warga, Amy pun segera berlari secepat mungkin untuk pergi dari sana. Kali ini, Jeff harus rela mempertaruhkan nyawanya sendiri agar Amy bisa pergi dari sana, di mana para warga yang melihat Amy pun tak tinggal diam dan segera mengejar Amy. Namun, Amy pun akhirnya berhasil keluar dari dalam hutan menggunakan mobil milik adik Matias, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Amy lupa akan satu hal, ia telah terinfeksi tanaman rambat tersebut dan justru akan membawa bahaya yang semakin besar ke dunia luar dan menyebarkan tanaman tersebut ke dunia luar. Tamat ending yang cukup mengemikan.